Pagi. Selamat pagi, good morning everybody. Jumpa di ML Pagi. Selamat pagi, mari kita absen dulu siapa aja yang udah hadir. Hai tim GMP, ada Lemoni, siapa lagi coba, ada Henry, good morning Meceres, Becky. Kemarin gak siaran, iya karena kemarin tuh harusnya sama kakak Becky, apa Kabek. Terus kita pikir kan Kabek tuh di band, ternyata udah dibuka, bisa. Jadi deh karena kita kemarin gak menemukan tamu. Dan kebetulan aku olahraga pagi, jadi gak jadi. Hai Kurkuma, selamat pagi. Kalian lebih senang aku pakai lipstick merah pagi-pagi atau lipstick warna nude guys? Coba katakan, dari kemarin kan aku lipsticknya merah, terang benderang, cenah. Iya, hari ini kita akan ngobrol dari duet kemarin. Yes, Faiza, good morning, selamat datang di ML Pagi. Hari ini kita akan ngobrol mengenai bahasa gaul bersama dengan Mbak Debbie Sahertian. Ntar ya. Terima kasih. Kapan siaran Becky? Besok siaran sama kakak Becky. Besok. Terus hari Jumat kita lagi mengusahakan ngobrol sama seorang seksolog, bukan psikolog, seksolog. Yes. Good morning Mama. Iya kemarin gak live, maaf ya. Good morning everybody. Good morning Lucy Wiryono Mama. Nah Mbak Debbie cenah. Gimana gua nih invite Mbak Debbie? Bentar. Lah, nah Ma, good morning. Mbak Debbie masuk, Lucy hilang nih. Kenapa? Selamat pagi, Pewong kan. Mana sih kamera gue? Oke, baiklah. Tuh. Hai. Hi, good morning. Hai. Muka Dim belum kelek Mama. Oh, bentar. Nah, udah belum? Udin. Ma, ya Allah. Ya ampun. Udin kan? Udin ja. Jadi kita sepanjang siaran ngomongnya pakai bahasa gaul ala-ala kakak Debbie. Intus. Kita mau belajar. Iya dong. Iya dong. Ma, coba sapa Ma dalam bahasa gaul Ma. Cus. Aduh, Yuhu, apa sih? Coba. Jangan gua. Apa sih? Dia dong, Diana. Sapa semua yang lagi nonton ML pagi ini. Ada dengan bahasa gaul. Yeni. Jus. Oke. Yuhu, apa sih kabaret semuanya? Senandung sekali akika di Undang-Undang Dasar disindang, say. Diundang itu undang-undang dasar ya, Bo. Undang dasar. Ya, Ben. Kalau mau pendek unding. Sehat gak sih, Mak? Apa sih? Yey, sehat gak sih? Sehat slalom dong. Semuanya juga ya sehat slalom kan, say. Slalom. Sehati. Kalau selalu apa selalu? Sehati. Salom. Sehat Salom. selalu salom. Mak, kemarin kan apa sih? ini kebolak-bolak HP ini, ya Allah tolong. Aduh. Ini tante-tante. Tuh, dia ngepost lagi tante-tante tuh kenapa lagi. Mak. Kedengeran kan suara Eka? Kedengeran kan? Kedengeran. Jus, Apip. Kedengeran. Kemarin Sekarang kedengeran. Sekarung kedengeran baik. Kan iya itu kan kemarin tuh punya kayak duet-duetan sama si Emansipasi cenah, ya kan? Ember. Sekarang masih jalan gak sih? Maskapai penerbangan dong, say.
Anjing. Maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan. Iya. Masih. Tapi kan ya Mak, lu tuh kan dari Eke masih kelenci, Eke masih SD, Eke nontonin Yeni, Lenong Rumpita, ya kan Apose sama Boim, Hari the Fretes. Terus udah gitu tuh Mas Heri gue nggak tahu kemana, apa kabar, kemana sempet DM gue mau ngajakin kayak acara musik apalah musikal. Tapi kan Ye itu ibaratnya bisa turun generasi, bisa kolaborasi sama emansipasi. Kok lu bisa sih Mak ibaratnya adjust gitu sama generasi ibaratnya bahkan di bawah kita nih generasi Z Mak untuk bisa bertahan. Soalnya gini ya, menurut Eke kan memang sekarang kan udah beda generasi artinya kan ya Say. Terus kadang-kadang banyak anak-anak muda yang Eke nggak kenal, Eke nggak tahu. Padahal Eke pengen sekali kenal sama mereka, iya kan? Nah, waktu itu kenal sama Elmannya juga secara nggak sengaja. Jadi waktu zaman pandemi itu kan semuanya stuck kan, nggak ngapa-ngapain sama sekali. Nah, Eke barulah mulai di situ mencoba untuk mempelajari si sosmed ini. Sebelumnya Eke punya sosmed tapi nggak yang aktif gitu loh. Ya, gitu. Nah, setelah itu Eke mencoba lah dengan sosmed, dengan TikTok ya kan, dengan Instagram, semuanya kita aku ulik-ulik. Terus jadi aku bikin konten, mau nggak mau kan kita jadi harus bikin konten kan supaya si sosmed ini aktif. Nah, aku bikinlah konten pakai bahasa gaul gitu. Nggak taunya Elman ini ternyata zaman dulunya emang dia waktu masih kerenci juga desa sukria sekali kan saya sambil di bahasa gaul itu. Jadi dia pun bikin konten pakai bahasa gaul, dia tag ke aku gitu. Nah, jadi aku akhirnya kan lihat kan, loh kok ini anak muda kok pinter bahasa gaulnya gitu. Aku juga agak-agak surprise waktu itu. Akhirnya aku balas ininya dia, aku komen. Cocok deh gitu kan, pinteres banget bahasa gaulnya gitu. Nah, ternyata di konten dia itu banyak sekali yang komen, anak-anak muda pada bilang, bikin kamusnya dong, lucu loh bahasanya gitu. Dia nge-react konten komen itu, dia buat lagi konten baru, dia kasih lihat bahasa gaul Eke. Dia bilang gini, guys, udah ada yang bikin ini senior comedian kita, Tante Debbie Sahertian, katanya gitu, Say. Nah, udah dari situ baru Eke DM dia, Eke bilang kita ketemuan yuk gitu. Ketemuan dan akhirnya kita konten bareng. Seperti itu kenalannya. Ya ampun, hebat ya. Artinya gini ya, Ye itu kan udah legend Mak. Tapi Ye itu yang approach duluan, Ye yang Diana, nggak ada rasa kayak, siapa ya lo, gue senior, nggak ada gitu ya Mak. Enggak sih, karena aku selalu kalau ngelihat anak-anak muda sekarang kan seperti ngelihat anak-anak kita kan ya. Iya. Ya kan, jadi kalau kita punya perasaan seperti itu, akhirnya kita sendiri yang menimbulkan gap atau kesenjangan. Benar nggak? Jadi aku lebih baik mungkin dari merekanya juga ada segennya buat negor duluan atau buat apapun gitu. Nah, aku membuka diri, hey halo Cinda ngobras gitu. Ngobras kita ngobrol ya kan. Tapi ya Mbak Debbie ini tuh sebenarnya penasaran. Aku tuh juga nonton kan dari zaman Lenong Rumpi ya. Terus udah gitu kamu identik banget dengan bahasa gaul. Cuman mungkin ini banyak teman-teman juga yang bahasa gaul tuh gimana sih ceritanya? Kenapa sih kok suka dibilangnya sukria? Kenapa sih kok ngobrol dibilangnya ngobras? Nah, ini awal mulanya sampai akhirnya bikin kamus bahasa gaul itu emang lo yang pengen atau sebenarnya emang ditawarin aja, Dep, ini kayak lo yang bikin aja deh, Udin gitu kan si kamus bahasa gaul. Ceritanya gimana sih? Ceritanya tuh awalnya dari tahun 90-an itu, sekitar 91, 92, 93 itu ada sebuah bahasa komunitas di Medan, Say, di Medan. Di Medan. Terus? Di Medan.
bahasa komunitas, satu komunitas gitu. Nah itu akhirnya dibawalah ke Jakarta si bahasa itu, dan dia banyak dipergunakan di salon-salon. Eka salah satu pengunjung salon kan sebetulnya. Nah, mau nggak mau jadi kita akhirnya Eka dengar, terus kita ngobrol, akhirnya Eka jadi aktif sekali menggunakan itu. Dan kebetulan waktu itu grup Lenong Rumpi itu kan lagi hits banget. Nah, aku ada partner, ada lawan bicaraku, Tata Dado. Aduh ya ampun, ya bener, Nah, Tata Dado, aduh. Terus? jadi kita selalu kalau mau ngomong-ngomong rahasia di depan orang-orang tuh menggunakan bahasa itu, bahasa gaul itu. Akhirnya jadi keseringan, rupanya banyak yang seneng, banyak sekali yang nanya. Zaman itu kan belum handphone tuh belum WA-WAan ya, baru apa sih kalau nggak salah BlackBerry deh kalau nggak salah. Ya. BBM. Atau SMS masih SMS ya. Bahkan belum BlackBerry ya. Belum SMS. Pada nanya, Dep, artinya ini apa, itu apa, ini apa, pada nanya seperti itu. Akhirnya aku pikir, oh kalau kita mau belajar tentang tanaman, kita bisa beli bukunya. Kalau mau belajar masak, kita bisa beli bukunya. Nah, aku terpikir untuk, kalau gitu aku bikin kamus aja ya, supaya orang-orang gak repot lagi nanya-nanya dong. Jadi kalau yang mau tahu, ada bukunya loh, gitu. Seperti itu. Tahu loh gue dari Medan, ya itu selama ini pakai, tapi kita nggak tahu loh ternyata dari situ. Jadi awalnya banget itu justru dari anak-anak Medan ya, Ma? Dari anak-anak Medan sebetulnya. Tapi kosakatanya terbatas sekali ya, hanya sekedar di komunitas itu gitu. Nah, baru kemudian, untuk membuat buku itu aku harus memenuhi kriteria beberapa kosakata supaya buku itu layak jadi kamus gitu. Nah, jadi mau nggak mau pada saat itu ya, aku inget banget tuh pada saat itu aku sering banget nongkrong di kafe atau di warung-warung gaul. Zaman itu lagi tren warung-warung gaul, inget nggak sih? Tendaan kan? Tenda. Ya, lagi tren itu kan. Jadi aku hampir tiap hari, tiap malam tuh aku nongkrong di tenda-tenda itu, bawa notes, bawa bolpen, ngobrol. Terus kalau tiba-tiba aku keluar kata-kata spontan, ini aku catet. Ini aku mau nggak mau. Terus sama Tata Dado juga kita ngobrol. Mau nggak mau aku terpacu untuk mengeluarkan kosakata baru. Ya. Gitu. Nah itulah. Tapi kan berarti kan harus kreatif ya. Karena kan kayak misalnya itu Lekma buku tuh apa, Mak? Bahasa gaulnya buku. Tantam buku. Nah, maksud gue kan itu kan kayak gini. Kalau kayak tembikar itu gue tahu deh gitu. Tapi kan banyak yang lo harus bikin kosakata baru yang menarik dan juga lucu kan, dan itu kan dibutuhkan kreativitas sampai Ipi ngobras nih Embur, sampai ini Mak Debbie tuh bisa bikin satu kamus bahasa gaul. Arti kalau kamus kan semuanya ada gitu. Itu pernah mentok nanti kata apa yang paling susah untuk cari kata gaulnya? Belum pernah merasa kesulitan sih, soalnya kan yang dipakai itu kan namanya bahasa gaul, jadi kata-kata yang sering digunakan setiap hari gitu. Nah, tapi akhirnya jadi muncul banyak kata-kata baru kayak tadi ya bilang teman tuh tembikar ya bilang kan. Udah banyak saya, ada verb 1, verb 2, verb 3. Ada temaram juga, ya kan? Ada tempra tuh. Tapi emang bener. Tapi kalau temen apa aja, tembikar boleh, temaram boleh, tempra boleh, asal jangan tempong ya, Mbak. Tempong. Tapi bener, jadi ya awalnya tuh kalau kita kan dulu kan kita siaran nih ya, Kadep, aku sama Melanie siaran. Terus udah gitu kita tuh kalau di lantai 8 Sarina Tamrin dulu di Hard Rock FM, itu pasti emang bener banget yang Kadep bilang. Kita ngomongin itu kalau lagi ngomongin orang. Kita pakai bahasa gaul itu, bahasa gaul kamu itu, kalau kita lagi ngomongin orang, mau gosipin, ada orang misalnya bajunya aneh atau misalnya ngeselin gitu ya, Diana like mah gitu kan. Ember. Betul. Gitu. Makanya, tapi pernah nggak sih? Tapi lo masih pakai sampai sekarang, Kadep? Si bahasa gaul itu masih dipakai nggak sama lo, sama teman-teman lo sendiri kah? Atau mungkin lo berusaha mengenalkan ke orang lain atau gimana? Yang pasti sekarang Eka ada lawan bicara Eka, si Elman itu sekarang.
Kalau sama, kalau dulu Eka kan Tata Dado, galang gulung kemana-mana sama Tata Dado kan. Nah sekarang Eka punya partner untuk bicara bahasa gaul gitu. Karena waktu itu Eka sempat kehilangan, aduh mau ngomong bahasa gaul juga sama Sapose ya gitu. Paling sama temen-temen yang kalau kita lagi ke salon gitu, ya kan. Bener. Setelah itu kan nggak ada. Nah sekarang Eka sama si Elman itu ngelancarin lagi bahasa gaulnya itu. Kalau sama temen-temen yang circle Eka, mereka ngerti apa yang Eka ngomongin, tapi nggak mampu jawab, say. Pasif aja, pasif. Ya kan apa namanya, kalau lu misalnya deket deh gitu ya, misalnya dia lagi pecongan gitu sama cowok Sapose, tapi dia kan nggak semua cowok tuh ngerti bahasa gaul apose gitu. Terus kalau iya kan lancar banget mak, dia ngobras bahasa gaul tuh lak-lak. Kira-kira tuh suka Puspita nggak, suka Panasonic nggak mak ngeliat iya ngobras bahasa gaul? Pintar. Desa ketawakal saya senandung desa. Nandung desa. Malah disuruh terus gitu. Nah, kalau Desa nggak ngerti, Desa senandung, Desa tawakal, berarti kayaknya yang deket sama Ye ini berarti usianya kayak udah mature ya, Mak? Emberan dong, mestinya saya. Mustika Ratu dong, Mustika Ratu, bener apa kan? Mustika Ratu? Apa Musti. Ada temen gue anak tim itu begitu ngelihat Debbie Sertian jadi tamu, dia langsung bilang, ini orang gila banget. Gila dalam arti itu menghibur banget, Ma. Ini cowok bukan ngondek ya, Ma. Cowok bener-bener cowok. Dia tuh gila loh. Lu tuh MILF loh, Ma. Ya itu MILF. MILF. Oke, Je. Bilangin nama dia gila tuh ada bahasa gaulnya. Gilingan padi mandi di sawah, guys. Suam-suam kuku akik aja tawares gilingan padi kan? Iya kan? Iya. Sambil ngobras sedikit selain bahasa gaul, Mak, Iya kan udah jadi Ertong berapa lama tuh apa sih Nek? Lambreta ya nih. Tunggu ya. Madep, apa enggak? Lu kan mulai tuh sebenarnya jadi model kan? Model, benar. Eka mulai jadi model waktu itu Umar Hudin empati belis tahanan say. Wah, dari 14 tahun tuh. Eka mulai jadi model. Guru modeling Eka itu adalah Ibu Dewi Motik Pramono. Ya ampun Tante Dewi Motik. Oke. Jadi Desa lah yang mengarahkan Eka menjadi model, karena Desa yang ngomong sama Mak Eka, dia bilang, Bu ini anaknya ada bakat jadi model, saya jadiin model ya, katanya gitu. Oke, kata tergantung anaknya, kalau anaknya seneng ya silahkan. Jadilah model Eka sampai kemudian main di Lenong Rumpi sampai sekarang itu. Lenong Rumpi aja udah tahun 90. Eka jadi model itu kalau nggak salah Eka 8, aduh ketahuan deh umurnya ya saya, 84 apa 85 gitu. 84, 85. Gile. Wow, goks ya. Jadi ya itu mah dari Pragawati, ya akhirnya jadi kan sebenarnya akhirnya lari ke komedi ya Mak. Lenong Rumpi itu ibaratnya pecah gitu kan Mak. Ya. Berarti ya itu udah jadi Ertong udah 30 tahunan lebih ya Mak? Lebih say, lebih. Mak gospel dong Mak, gosip Mak, giba-giba dikit pagi hari Mak. Ini kan banyak yang bilang, ini lagi heboh apa misalnya ya sebenarnya dari zaman dulu sih perselingkuhan, apose. Tapi kan kalau sekarang gila-gila viral ya Mak. Kalau zaman Yai dulu Mak, itu kan ibaratnya Lenong Rumpi tiap Sabtu nggak sih, malam Minggu nggak sih Mak? Tiap Sabtu malam Minggu jam 18.30. Udah gitu ada Titi DJ, ada kan Mak? Ada. Yes, pokoknya semua yang megang gitu. Kala itu Mak, itu banyak gak sih Mak, walaupun gak ada viral-viral, gak ada sosmed, banyak gak sih kayak sekarang tuh affair perselingkuhan kayak sekarang sosmed tuh, zaman ya jadi Ertong dulu, tahun jebot udah adin banyak tuh Mak gitu. Adin lah. Cuman zaman dulu kita bilangnya kalau selingkuh itu kita bilang selingan indah keluarga utuh, say.
Dulu, Bo, lu tahu bercanda bapak-bapak, lu tahu Ardat nggak? Ardat, aku rela ditiduri asal tidak hamil lagi. Ya, itu singkatan itu ya, zaman dulu ya. Astaga. Jadi Adin sih Adin aja ya, cuman emang nggak seheboh sekarang karena semua kan apa-apa kan apa-apa kan viral, jadi heboh, jadi berita. Kalau dulu enggak, sebenarnya enak juga ya saya hidup di masa lalu ya, nggak ada borok-borok ya saya. Kebetulan borok-boroknya ya Nek, ya kan. Tapi Lenong Rumpi itu adalah salah satu apa ya, pokoknya cast yang kayaknya tuh akrab banget gitu. Pernah berantem Diana? Berantem sih pernah, namanya berteman itu kan ya apa nggak ada kerjaan aja kadang-kadang berantem, apalagi ada kerjaan yang harus dibicarakan, terus yang satu ngotot maunya gini, yang satu maunya gini gitu. Adin, cuma karena pada waktu itu Lenong Rumpi itu kan personilnya sebenarnya udah punya karir masing-masing kan ya, udah mapan di karirnya kan, kayak almarhum Robi Tumewu kan desainer, DJ penyanyi, Ira Wibowo bintang film, Ega udah jadi model, almarhum Jimmy Gideon, terus Sion Gideon itu grup lawak. Jadi karena kita udah backgroundnya tuh udah mature semua gitu, jadi apapun ya kita bicarakan, kita ngotot, tapi habis itu udah ya gitu, kayak gitu. Tapi pernah lagi syuting gitu, terus udah gitu lo lagi sebel gitu, misalnya sama Titi DJ kek atau sama siapa gitu, tapi lo harus satu scene gitu, pernah nggak sih? Pernah, tapi profesional. Filma sama Sapose ya, ini pernah dulu di Lenong Rumpita ya, ini pernah berak, tapi tetap harus profesional satu scene. Spill dong, Mak. Paling sering sama Boim. Bisa. Jadi gue kalau lagi gue pernah lagi marah, lagi kesel sama dia, terus kita mesti take gitu kan, oke take gitu. Terus gue ceritanya adegannya emang harus marah sama si Boim. Gue lempar kertas ke Boim. Gak bisa, lo gak bisa gitu Boim. Puk, gue lempar. Dia kan tuh udah selesai, dia bilang, lo tadi lempar kertas ke gue kenceng banget lo say. Tapi terus otomatis gue, aduh maaf ya, habis gue kesel. Gue bilang gitu. Dari hati ya, Mas. Ya. Jadi tahu gitu ya, kalau yang di depan TV itu yang kalian lihat, kadang di balik-baliknya tuh suka ada perasaan-perasaan yang saat itu lagi dirasain, tapi harus profesional gitu ya Kak Dep ya. Betul. Kembali lagi harus profesional. Mau semarah apapun kita, sekesal apapun kita ya, kalau udah di depan apalagi di depan kamera ya udah gitu. Nah, kayak kan tiap hari tuh udah gitu kan hits, kumpul, ertong. Pernah ada cinlok nggak sih, Mak? Ya pernah lah. Zaman masih model bareng model. Model bareng model sama dulu, jadi pernah kan Kak Debbie sama, adalah kita harus sebut nama ya, dulu ya, ada gue inget deh Kak Debbie dulu di zaman dulu infotainment kan. Adin infotainment deh, gue juga tau dari infotainment Bo. Siapa sih zaman dulu ya nih, mantan ya nih Kak Mak? Nggak boleh sebut sebut ya. Boleh sebut ya. Jangkar lah, Jangkar. Ada pasangan masing-masing sekarang saya. Gue Google gue cari tahu bentar, gue lupa. Akik Tawares. Dulu Diana adalah host sebuah acara musik. Acara musik. Embur kan? Dulu heboh, Bo. Dulu heboh. Nanti kan kita mau lunch ya nih, ntar Akik cerita. Soalnya gue taunya juga dari infotainment. Dulu kan Debbie Sahertian, model, Diana, gitu ya. Ini nih pacarnya dulu adalah host acara musik, tapi di televisi yang berbayar dulu ya, Kadep ya. Hits ya, Mak. Hits banget ya. Bo, tapi ya sebenarnya gini, tadi yang menarik adalah waktu Kak Debbie bilang kan ada Titi DJ, ada Ira Wibowo, ada elu yang udah jadi model segala macam, ada Hari The Fretes, Tata Dado, Ade Bimbi, itu tuh persona yang udah kuat semua. Nah itu akhirnya nyatuin lo tuh kan emang Boim kan, pasti semua. Tapi gimana caranya gitu? Emang kalian temenan semua akhirnya jadi Lenong Rumpi, atau di casting sih sebetulnya awal-awalnya tuh gimana sih?
dia approach masing-masing, saya bukan lagi ngumpul terus kita, lu main ya, enggak juga, enggak gitu. Dia bukan benar-benar karena temenan juga kan, awalnya bukan geng gitu ya. Iya, satu-satu dia approach. Kalau gue 2 kali dia approach gue, karena yang pertama kali dia approach, emang kan gue orangnya dasarnya kan seneng bercanda, seneng spontan, seneng ngeledekin temen gitu, walaupun modelnya kan gitu dulu. Nah dia approach Eke, terus Eke bilang, hah, gue main lenong, Ri? Gue main lenong? Ih gila kali lu ya, gue bilang gitu. Kan gue model, masa gue main lenong, gue bilang gitu, say. Terus udah nih, gue bilang, enggak deh, enggak, gue suka nonton lenong, tapi gue main lenong kayaknya enggak deh, gue bilang gitu. Udah nih, terus nggak ketemu berapa lama, dia kontak Eke lagi, dia datang lagi ke rumah Eke. Eke pikir oh mau ngomong yang lain dong pasti. Dia sama loh, ayo dong Dep main lenong. Aduh Ri, gue enggak banget deh kayaknya. Enggak, lu pasti bisa. Gini deh Ri, gue bilang, gue coba ya. Tapi kalau gue terus nggak bisa atau nggak nyaman, gue nggak mau ikutan lagi. Karena hari waktu itu udah bikin tuh lenong rumpi. Gue bilang, gue nggak mau ikutan lagi. Iya, lo coba aja. Dicoba lah gue. Tahu pertama kali gue main di mana? Pasar Seni Ancol yang penontonnya kalau nggak suka timpuk, kalau suka ketawa ngakak gitu kan. Gue main di situ. Kok biasanya Nek? Hah? Kalau suka dilempar rokok kayak Sri Mulat zaman dulu. Kalau suka dilempar rokok, tapi kalau nggak suka lempar sendal, say, ya kan. Terus udah nih, gue pas pertama kali di situ tuh kan, jadi gue lenong tuh kan selalu ada 4 babak. Jadi gue di babak ketiga. Babak pertama ada Ira Wibowo gitu-gitu kan. Gue jadi nyonya-nyonya nih ceritanya nih. Jadi 4 babak itu, babak pertama, babak kedua gue di belakang panggung, gue mondar mandir ke ujung, anjing, gue begitu. Terus Hari nongol kan, gue bilang, Dep siap. Gue bilang, hari sini deh. Gue nggak jadi ya Ria, gue jalan aja di 8 baju nggak apa-apa. Gue nggak jadi ini, gue nggak deg-degan. Nggak bisa. Udah pokoknya lu standby aja, ntar lu nongol. Udah nih, mau nggak mau dong harus maju terus pantang mundur. Jadi mic-nya tuh di ujung sana. Gue keluar dari apa namanya, dari belakang backdrop itu. Keluar, gue harus jalan ke mic. Jadi sambil jalan ke mic tuh hati gue dagdug udah gitu deh ya, udah panik banget. Sampai di depan mic gue harus marah nih ceritanya. Jadi gue ngomong dong, gue mau bilang aduh, suara Eke meletot saking gemeteran saya. Aduh, gitu gue tau gak, tanpa sadar saking deg-degan, aduh gitu. Ketawa loh orang-orang di situ. Gue langsung dalam hati, kok ketawa? Berarti lucu dong, lanjut. Gitu. Tapi lo hebat loh Mak. Karena tahu nggak, kan lo tadinya model. Gak gampang loh untuk bisa adjust menjadi seorang pelawak ataupun komedian. Asli. Dan melihat sepak terjangnya Mak Debbie Sahertian tuh gila Mbak, lo tuh udah 30 tahun lebih jadi artis. Di tengah sekarang artis-artis baru Gen Z, Gen A tuh bermunculan gitu loh. Tapi tetap punya warna, nggak kehajar, pasti tetap kita harus ngikutin perkembangan zaman. Tapi warna lu tetap sama. Orang kalau ngeliat Debbie Sahertian, Udin, bahasa gaul, ya nggak sih gitu loh. Iya, puji Tuhan ya say. Selain apa namanya mengenai bahasa gaul, kan Ye boleh cerita nggak Ye dengar mau? Oh nggak boleh. Oke, kita nyong dulu deh. Ye ada perawatan apa sih? Karena kan Ye sekarang aku kepala 4, Lucy kepala 4, Mak kepala berapa? 5? 6 dong. Udah 6. Oh bener, Mak kepala 6. Iya. Gile. 6 baru aja. Baru. Kadek. Happy belated birthday. Oke, kepala perempuan tuh kalau kepala 4 katanya banyak yang bilang di kepala 4 itu kadang-kadang ada yang namanya apa Lus? Puber kedua. Lo kepala kali kayaknya Dewa. Enggak. Kepala 2, kepala 3 kita duit belum ada ya Mak, masih ngumpulin. Kadang-kadang kalau uang nggak ada, ya otomatis muka juga seadanya, ya kan? Udah mulai kepala 4, mulai ada uang, mulai centong, mulai tahu bahwa oh ini begini, oh ada wisdomnya, tapi belum penuh-penuh banget kayak kepala 5, kepala 6. Kalau kepala 6 tuh apa yang dirasain Mak perempuan? Aku sih terus terang aja, Eke lebih bahagia ya.
Karena gini, nomor satu kita harus bersyukur dulu bahwa kita nyampe ke usia ini dalam kondisi sehat, bahagia, wajah masih oke lah ya gitu kan. Itu nomor satu dulu. Karena kadang-kadang banyak kan yang mau nyampe ke usia itu kan ada sakit lah, ada inilah, ada itulah, ya kan. Jadi itu nomor satu yang harus kita sadari dan syukuri dulu gitu. Setelah itu menjadi pilihan saya, karena menjadi tua itu kan wajib, pasti semua orang akan menuju ke sana. Cuma bagaimana kita menikmati masa tua kita dalam kondisi sehat, jiwa, raga, terus berjiwa muda, itu pilihan. Betul nggak? Jadi buat aku, justru aku memasuki usia ini, justru aku ya seperti itu tadi yang aku bilang, aku main sosmed, aku dansa-dansa, aku joget-joget, aku ngobrol-ngobrol, ya kan? Kan aku juga ada podcast yang ngobrol sama artis-artis. Jadi sambil buat aku nomor satu silaturahim sama teman-teman segenerasi Eke yang udah lama nggak muncul, yang pengen tahu juga, hei kabarnya gimana deh say. Sambil Eke menghubungi mereka kan mau nggak mau Eke jadi bersilaturahim sama mereka kan, menanyakan kabarnya mereka gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang ada di pikiranku, lebih kepada silaturahimnya, lebih kepada mengajak untuk hey halo tetap semangat ya kita ya, pokoknya sehat terus ya kita ya gitu. Seperti itu say kalau pikiran Eki. Tapi gini sih sebenarnya ya, Kadep, kalau kita tuh ngelihatnya sekarang orang mau terkenal tuh gampang, bener gak sih? Gampang banget loh untuk mencari popularitas. Beda sama kita dulu kan kita apa-apa mesti masuk TV, casting dulu ya Nek, casting udah berjuta-juta, yang keterima paling cuma 1 kali. Gitu, betul kan? banget, karena memang itu masuk TV, RCTI waktu itu 2 kali presentasi say, jangan sedih. Oh ya? Jadi nggak langsung yang dicomot dari, kamu mainnya di TV gitu, enggak juga, 2 kali kita presentasi. Jadi yang pertama itu setelah presentasi geblas nggak ada kabar berita, yang terus berapa bulan kemudian dihubungin lagi, kita udah dengan aduh paling suruh presentasi paling nggak lolos lagi gitu. Ternyata yang kedua itu lolos. Ya karena memang Lenong Rumpi itu kan sesuatu yang beda. Ya kan gitu, case-nya juga beda. Ini apa sih ada Pragawati ngelenong, emang bisa ya kan gitu. Gue aja nonton Lenong Rumpi pertama kali, lihat ada Debbie Sertian yang gue tahu emang itu model gitu ya, emang lucu ya, model tuh bisa ya gitu kan. Karena memang nggak gampang, bener kan gitu. Kayak tadi Melanie bilang dari Pragawati terus jadi komedian itu nggak gampang. Nah tapi sebenarnya gini, untuk seorang artis senior yang udah 30 tahun nih di dunia entertainment ini, punya pesan apa sih Kadep? Karena biasanya gini, orang kalau udah merasakan populer, terus udah gitu ada yang baru-baru, pasti insecure dong, ya nggak sih? Sebagai Ertong, Akik juga Tawares, rasanya tuh pasti ada insecurity segala macam. Nah, apa yang bisa Kadep share nih ke mungkin yang baru saja meniti karir, lagi menikmati popularitas segala macam. Nah, biar nggak gila, Bo, kalau udah nggak ngetop lagi. Jadi gini, emang sekarang zamannya beda sih ya, semua instan, semua viral, akhirnya jadi terkenal gitu. Tapi tetap jangan pernah lupa, proses untuk mengembangkan diri itu perlu banget. Ya kita harus belajar terus. Jadi hanya sekedar terus viral, terus abis itu udah kita stop atau stuck. Kayak kalau aku pada waktu itu nggak berpikir untuk bermain sosmed, mungkin juga beda lagi ceritanya, ya kan? Tapi kan aku mau belajar, walaupun dengan tergaptek-gaptek, dengan tergopoh-gopoh, tapi aku mencoba terus gitu untuk belajar memahami. Nah sama juga zaman sekarang juga harus sebetulnya harus begitu, mengisi diri terus, belajar terus, karena banyak sekali yang kita bisa pelajari di sekitar kita untuk bebenah. Untuk diri kita sendiri bahwa saya bisa ini loh, saya bisa itu loh gitu. Dan itu harus ada. Jangan karena memang zamannya instan, semua disediain gampang, terus kita jadinya Malaysia say. Malaysia, benar. Iya itu hebat loh Mak. Karena tidak semua orang-orang yang generasi di atas kita itu mau membuka pikirannya dan juga jiwanya, karena kan kadang-kadang kalau kita udah mentok, gue nggak ngerti nih apa sih TikTok ini, ya nggak mau keluar dari zona nyaman untuk belajar apa ini TikTok, apa yang lagi, dan willing mau bikin konten-konten yang bikin orang lain terhibur gitu loh. Ya itulah, karena nomor satu Eka pengen menghibur diri Eka sendiri juga kan, saya jangan lupa.
Jadi tujuan utamanya kayak misalnya kalau misalnya ada orang bilang, aduh udah deh ini artis, udah tubang juga, ngapain juga sih ngonten-ngonten. Hey halo, zaman Eke Mudika, Tinta Adindul Indang say, Adindul, Eke Udin Maya pada Indang, ya kan? Nah, dasarnya kita kan suka joget, dasarnya kita kan suka ngoceh, suka spontan gitu. Jadi ya udah ada wadahnya, ada sarananya, Eke manfaatin dong. Nah itu nomor satu, menghibur diri Eke sendiri. Setelah itu selanjutnya semuanya terhibur, ya puji Tuhan, ya nggak sih? Itu bagus banget, benar. Biasanya gini ya, emang yang menarik adalah dari dunia sosial media ini ya, Mel, Kadep, menurut aku kita itu terlalu obses sebagai konten kreator. Aduh, orang suka nggak ya kalau gue bikin konten ini? Likes-nya banyak nggak ya? Ada yang suka nggak ya, ada yang protes nggak ya? Padahal sebenarnya poin yang ada tuh bener banget. Yang penting guenya terhibur dulu nih. Ada orang yang merasa terhibur juga, alhamdulillah puji Tuhan, ya kan? Betul. Jadi pokoknya bersih dulu. Gak usah terlalu banyak dipikirin, overthinking. Just do it, lakuin aja dulu. Sepanjang kita bikin konten gak nyakitin orang, bener gak sih Mak? Betul. Jadi nomor satu niatnya aja dulu. Kalau emang niatnya kita ingin menghibur diri kita sendiri, kalau kita ngelihat sesuatu terus ngelihat konten kita terus, kok kayaknya gue nggak nyaman ya sama ini, ya jangan. Berarti orang lain juga nggak nyaman, betul nggak? Suara hati tek gitu ya Mak. Nah kalau kita ngerasa ini lucu, gue aja bisa ketawa, orang lain juga bisa ketawa dong, gitu. Yang lagi Pertanyaan ke Mak Debbie. Mak, ya usia kepala 6, tapi wajah masih cantik, badan masih oke, ya dong. Kalau di kepala 6 gitu Mak, masih ada kepikiran karena cowok-cowok pasti ngedeketin masih ada. Pasti dong. Dari yang pengen sos hari gini sama lu, sampai yang emang bener-bener naksir, pengen mungkin ngajakin serius. Tapi kalau kepala 6 gitu ya Mak, itu masih ada hasrat keinginan atau setelah gue udah endulita, sendara, ngurus semua hidup gue sendiri. Gimana sih Mak? Setiap orang beda-beda pasti ya. Kalau Eke sih ya itu yang kedua. Kalau Eke harus sutra lah ya gitu kan. Udah ada suam-suam kuku yang bayam kayak Eke baik kan. Yang udah sejalan, sevisi semisi. Ya udin dah gitu. Yang penting sekarang buat Eke bukan mikirin hubungan lain, tapi mikirin gimana kita berdua bisa menua bersama, sama-sama sehat, melakukan aktivitas semuanya berduaan. Itu aja kalau Eke sekarang. Eke orangnya nggak mau mikir yang aneh-aneh, say. Bikin aja sesuatu untuk sesuatu yang menyenangkan kita, itu aja. Gitu. Aku pengen tanya sebenarnya ke Melanie dan juga ke Kak Debbie. Kalian berdua ini kan komedian ya. Aku tuh orangnya nggak lucu, kadang-kadang aja kalau orang beruntung gue bisa jadi lucu lah ya. Banyak kan enggaknya. Tapi kalian pasti pernah ngalamin momen-momen di mana lo udah punya satu jokes nih. Menurut lo, wah ini bakalan pecah banget. Tapi ternyata orang nggak ketawa. Ya kan, sebagai komedian tuh lo punya pressure kayak gitu nggak sih? Tuh gimana caranya di saat lo lagi ngelempar jokes yang kayaknya nih orang bisa ketawa, ternyata enggak. Nah itu lo drop shy atau enggak, dan caranya gimana? Coba Tante Melanie dulu mungkin. Mak Debbie duluan deh, senior Eke. Mak Debbie duluan. Gimana? Apalagi lu pernah di pasar seni, ya kan? Ada orang yang di pasar seni udah gitu jangan sedih. Waktu Lenong Rumpi belum muncul di TV, kita pernah ditimpukin juga. Hei, jangan sedih. Di panggung di Bandung. Gimana ceritanya ditimpukin? Gimana kenapa? Lo melakukan apa? Ditimpukin dan diteriakin turun gitu. Yang bener. Iya. Itu tuh Bagito Miing itu saksi hidup tuh. Jadi acaranya tuh namanya katanya tawa. Jadi semua yang disebut grup Lenong, you name it, itu diundang semuanya. Termasuk grup Lenong, grup lawak. Termasuk si Lenong Rumpi yang waktu itu belum masuk TV, baru manggung-manggung doang nih say gitu. Diunding lah kita. Muncul, jadi acaranya 2 malam, panggung terbuka, setiap grup lawak boleh melawak selama 30 menit gitu. Sampai lagi di Ranci Lenong, salah konsep kita, kita tahu banget itu salah konsep. Kita pakai orang teater,
nggak masalah sama teaternya, cuman Lenong sama teater itu kan kurang match ya, karena si Lenong itu spontan, kalau teater kadang-kadang kan vokal gitu, vokalnya yang harus dijaga, jadi kurang match itu, ditimpukin abis. Sama itu Eka di babak ketiga, Eka selalu muncul di babak ketiga ya, jadi babak ketiga, babak satu masih oke, babak dua udah mulai ditimpukin turun, Eka di belakang panggung, gue nongol nggak nongol, nggak enak sama temen-temen kok, kayaknya kita nggak support gitu ya. Iya. Nongol Eka ditimpukin gitu kan. Udah, tapi akhirnya Eka putusin nongol, tapi semua dialognya Eka cepetin, Eka padetin. Terus udah mulai yang timpuk turun, jadi Eka lihat banget tuh botol, sendal gitu, Eka lihat banget sambil menghindar gitu kan. Nah di malam keduanya kita harus muncul lagi, kita ganti konsep sama sekali, kita ganti konsep ngelenong tok. Dan gue bilang waktu itu bintang tamu ada gue sama Reni Jayusman. Biasanya Eka muncul di babak ketiga, jadi Eka bilang sama Hari di Pretus, bilang, Ri, gue sama Reni muncul duluan, muncul di pertama. Kayak pengen gini loh, kayak pengen, lu sama kemarin semua udah nimpukin gue ya, sekarang gue maju samperin lo semua. Jadi seperti itu, jadi ya puji Tuhan berhasil di malam kedua mendapat aplaus gitu. Tapi itu jadi pelajaran banget dan membangun mental kita kan ya. Iya gitu. benar. Nah jadi kembali ke pertanyaan kamu tadi, kalau sampai drop begitu, misalnya nggak ada yang ketawa atau segala macam, langsung harus rubah strategi. Ya caranya macam-macam, tergantung kamu, kreativitas kamu. Entah kamu mau datangin mereka, entah kamu langsung udah punya plan A, plan B, kayak gitu sih. Oke. Ya kan? Mau kebayang ya, bahwa ditimpukin loh. Setuju. Bener kata Mak Debbie. Memang jam terbang itu nggak bisa dibohongin ya, Mak. Makanya sekarang kalau anak-anak yang gampang viral, it's good. Bagus, tadi kan kayak misalnya Mak Debbie bilang, kalau dulu mau masuk TV harus di casting, harus inilah apa proses. Kadang-kadang kita udah bikin pilotnya untuk tayangan, belum tentu juga kita yang dipilih. Kadang-kadang orangnya nggak dipanggil lagi. Tiba-tiba konsepnya sama, let's say Debbie Sahartiani diganti sama yang lain. Ya kan sama Karina Suwandi misalnya yang juga saat itu mungkin lagi hits gitu. Pokoknya zaman dulu tuh memang untuk mendapatkan popularitas ataupun impian pekerjaan yang kita pengenin itu tidak semudah sekarang. Makanya harus diakuin bahwa anak-anak zaman dulu tuh ya Mak, memang mentalnya lumayan baja. Karena untuk masuk TV aja susah banget. Tadi lo Mak Debbie dari catwalk dulu, dari ini, ini. Kalau sekarang kan lu pasang TikTok misalnya, tiba-tiba lo dapet kelucuan apa viral, boom, TV ngundang, podcast ngundang, nggak ada yang salah sih, cuma again tadi yang Debbie bilang bener tuh, karena mentalnya ibaratnya, lu kalau ditimpukin kalau mental lo nggak kuat, lu mah cabut, lu selesai, ganti pekerjaan, bener nggak? Bener, kalau pada saat itu kita nggak berpikir panjang, bisa aja kan, bisa aja, namanya aku udah model, bisa aja aku bilang, ini ditimpukin nih, gue nggak nongol ya, gue nggak keluar loh. Iya. Bisa dong, kalau gue mau bersikap seperti itu bisa, gitu. Cuma karena aku selalu berpikir Lenong itu teamwork, teamwork banget. Jadi improvisasi atau kelucuan apapun yang dibangun pada saat kita manggung itu hasil teamwork. Jadi kayaknya kok nggak fair ya kalau teman-teman yang lain ditimpukin terus gue akhirnya jadi nggak nongol gara-gara takut ditimpukin. Nggak. Jadi kita harus maju bersama bahwa ayo kita harus berani, harus membangun mental kita sendiri gitu. Nah itu yang agak kurang sekarang ini. Bukannya aku bilang jelek ya, cuma takutnya mentalnya ini jadi nggak terasah. Nanti apa sedikit langsung overthinking, langsung ya kan istilah sekarang overthinking, terus langsung aduh gue kayaknya nggak bisa deh di situ, gue nggak mau lagi gitu, seperti itu. Sama ada dua tuh tadi ya dari obrolan Mak Debbie yang bagus banget menurut gue. Yang pertama, zaman dulu itu kalau kita misalnya ditimpukin, kita tuh cuma curhat, let's say mama kita pulang atau sama teman-teman kita yang bareng satu tim mama kita. Kan kalau sekarang lu kalau berada di panggung lo ditimpukin, lu langsung curhat ke sosmed. Iya. Yeah. Akomodir tuh, kasihan banget ini. Nah, kadang-kadang
victim, jiwa victim kita tuh keluar. Iya ya, masa gue udah usaha loh, gue cuma ngejokes gini aja terus gue ditimpukin. Kalau dulu tuh kita nggak punya sarana itu ya, Mak. Nggak ada sarana curhat di sosmed. Curhat di sosmed. Sama yang kedua, yang Mbak Debbie bilang benar banget. Tadi dia bilang adalah apa, ngelawak terus ngelenong itu adalah teamwork. Sebenarnya dalam banyak hal, misalnya deh nge-MC itu teamwork. Karena kadang-kadang ada yang terjadi tuh satu ingin lebih menonjol dari yang lain. Bener. Kan tadi kalau misalnya Mbak Debbie mikir, ya udah emang lu nggak lucu kali, makanya lu ditimpukin. Gue mah nggak mau muncul, ntar gue timpukin lagi. Ya udah lu itu ibaratnya derita lu deh gitu. Tapi kan ngerasa kita tuh sama-sama satu tim, lu timpukin, gue timpukin, yuk kita maju bareng. Teamwork itu tuh mah rasa setia kawan tuh. Betul, emang harus seperti itu. Apapun bentuknya, apapun lawakannya, apapun nama grupnya, itu kuncinya sebenarnya. Karena begitu salah satu ingin kelihatan menonjol, yang nomor satu berasa tuh penonton. Ya, benar. Ini gara-gara ada Kak Debbie sih, jadi kan semua komentarnya juga pakai bahasa gaulnya. Dari Faras Jahit, aku bacain satu ya. Mantin Jamaika dulu sumbang, Sansuri sekarang emberan beda ya, Mak. Artinya. Yang artinya coba kamu artikan, kamu pasti bisa, cuman males aja nih. Udah tadi dia udah nerjemahin, tadi dia nanya itu artinya kemudian dijawab lagi. Zaman sekarang beda ya sama artis zaman dulu gitu intinya tuh. Fix pagi ini kagak paham bacain komen. Lambada belajar di Mbak Debbie. Banyak banget yang emang udah canggih banget nih. Muka masih kenceng ya, Mak, tapi begitu baca komen kacamata keluar ya, Mak. Oh iya dong. Puji Tuhan gue baru aja 2 tahun 3 tahun pas pandemi loh pakai butuh kacamata. Ini juga cuma satu, itunya plusnya. Ya. Oke dong. Gua aja udah plus, Mak. Wah, ini udah. Gua aja udah plus. Ini cuma satu, tuh lihat tuh satu karena ini tulisannya kecil banget. Tapi kalau kemana-mana jarang pakai. Mungkin Eka seneng baca, tapi dari kecil kalau baca nggak pernah tiduran, duduk. Oh gitu. Udah kebiasaan. Dan zaman dia dulu kan nggak ada handphonean ya, Mak. Jadi nggak gelap-gelapan belajar handphone mata pada nggak rusam, ya kan? Tapi ya satu kualitas yang gue kagum banget dari Kak Debbie adalah dia itu orangnya dari zaman dulu sampai sekarang ya begitu aja. Maksud gue nggak mencoba pura-pura jadi orang lain, terus udah gitu juga. Lu tuh konstan gitu ya, Wak. Kayak dari dulu, dari lo zaman modal emang karakter lo tuh kayak gitu. Apakah pertanyaannya kalau artis tuh kan biasanya ada personanya ya gitu, misalnya dia di luar tuh emang lucu banget tapi ternyata biasanya komedian tuh gitu tuh, di luar tuh dia menghibur orang tapi di dalam dia berdarah-darahnya, ternyata dia melankoli ya kan gitu. Tapi kayaknya kalau lu enggak deh, ya nggak sih? Apa sebenarnya kita ada personal lain yang kita nggak tahu dari lo? Ayo bentar sebelum Mbak Debbie jawab bener, Mak, karena tahu nggak, katanya pekerjaan yang paling beresiko untuk bunuh diri, untuk mengakhiri hidupnya, and then banyak juga yang akhirnya nggak cuma di Indonesia ya, di luar banyak pelawak komedian yang akhirnya end up menggunakan Robin Williams, karena mereka kan? itu punya tanggung jawab untuk selalu bikin orang lain seneng, tapi kan hidupnya nggak selalu seneng. Kalau Mas gimana? Kalau ya seperti yang kalian lihat dan kalian selalu bilang orangnya apa adanya. Iya emang orangnya apa adanya karena gitu aja ya. Kita gini aja, sebagai satu individu aja deh, nggak usah lihat profilnya ya. Sebagai satu individu mestinya tugas kita itu untuk menselaraskan pikiran, mulut dan hati. Iya dong, kan itu kan jangan di mulut ngomongnya apa, pikiran kita ngomongnya apa, hatinya beda. Kita susah sendiri loh sebenarnya. Sebenarnya itu kita menyusahkan orang lain itu bagian kedua. Bagian pertama kita menyusahkan diri kita sendiri. Ya kan dari sisi kesehatan kita udah nggak sehat. Ya kan dari sisi untuk menata hidup kita juga udah nggak benar. Karena apa? Karena pikiran sama mulut sama hati kita kan beda. Kan itu sama aja nyusahin diri sendiri, saya kalau menurut Eka ya. Jadi ya mendingan oke lah, kadang-kadang masih pikiran sama mulut sama hati beda, oke lah. Hati sama mulut sama pikiran beda, oke lah. Nah
tugas kita kan menselaraskan supaya kita sendiri hidupnya nyaman. Gitu aja. Nah kalau kita kembali lagi, kalau kitanya nyaman, kita bisa nyenengin orang lain. Untuk nyenengin orang lain, nomor satu kita senengin diri kita sendiri dulu, gitu. Kalau buat Eka sih kuncinya itu, Say. Bolak-balik itu. Ini, Iya. ini sama ini, ya. Iya. Benar Ini, gitu. ini sama Mulut, ininya harus hati. selaras ya, Mak. Harus laras gitu. Baru nanti semesta pun bisa mengantarkan apapun kepada kita yang kita inginkan. Benar nggak? Dalam ya Diana kan. Oh, Mak, usia kepala 6, apalagi yang pengen dicapai? Karena kan kayaknya lu udah punya semuanya. Apalagi yang pengen dilakuin, apalagi baru ulang tahun kemarin. Apa nih yang ibaratnya to-do list yang masih pengen lo lakuin sih dalam hidup lu, Mak? Aku sih udah tinggal menjalani aja sih. Harapan-harapan yang terlalu tinggi juga udah nggak ada. Pokoknya aku selalu harapanku aku diberi sehat, umur panjang, mampu melakoni setiap apapun yang datang di kehidupanku. Ya udah tinggal menjalani sih kalau aku harapan paling tinggal supaya dekat dengan Tuhan udah kita jalankan kan semuanya kan. Ini kan salah satu proses mendekatkan diri sama Tuhan juga gitu. Artinya kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang keimanan kita, betul nggak? Jalannya itu aja sih. Gak ada yang muluk-muluk lagi, pokoknya Eka bisa ngalir aja terus gitu. Ala-ala air di sungai gitu ya, mengalir aja terus ya. Apa tuh, Mak, kalau kata-kata di Alkitab tuh, Mak, pokoknya dalam setiap musim pokoknya selalu ada airnya mengalir terus, nggak pernah kering gitu ya, Mak? Nah seperti itulah. Pokoknya kalau kita udah kalau kita sudah imani sesuatu terus kita yakini itu, kita akan merasa damai menurut aku sih. iya sih benar-benar. Kita damai karena kita yakin perjalanan kita selalu didampingi bersama dengan langkahnya. Nah, Deb, kamu kan punya ini kan podcast ngobrol-ngobrol kan katanya kan. Namanya apa sih gitu, kalau siapa tahu pada pengen tahu. Dan ini emang fokus ke teman-teman lama dulu, artis-artis lama yang mungkin orang enggak juga. Justru karena temenku generasi yang berbeda, jadi podcastnya itu jadi Septian, tapi di dalamnya tuh ada Delman Gaul. Delman Gaul itu artinya Debbie dan Elman bergaul. Karena kita konsepnya lintas generasi. Jadi ada generasinya Elman, ada generasi aku, supaya kita bisa cross gitu. Nah, tamunya bisa dari generasi Elman, bisa dari generasi aku gitu. Tapi ternyata teman-teman generasiku banyak sekali ya yang entah di mana udah nggak kelihatan. Jadi aku benar-benar silaturahim. Aku hubungin mereka, ngobrol, tanya kabarnya, terus mencari waktu yang mereka bisa. Kesibukannya beda-beda. Ada yang setelah beberapa bulan baru bisa, ada yang cepat langsung ayo gitu. Siapa, Mak, yang paling susah dan paling lama banget lu nggak kontekan terus tiba-tiba jadi tamu di podcast tuh siapa? Kemarin teman lama lu. Mbak Emilia Contessa belum tayang. Emilia Contessa. Mamanya Dina. Iya. Beliau sehat nggak? Sehat banget dan happy banget dan seneng banget dan masih suka nyanyi juga. Oh gitu. Belum tayang podcastnya gitu. Terus satu lagi temen yang tadinya nggak pernah mau, pokoknya dia nggak mau podcast, nggak pernah mau, pokoknya gue nggak. Tapi akhirnya iya. Meriam Bellina. Siapa? Meriam Bellina. Meriam Bellina. Hebat lu, hebat. Gue kemarin deketin beliau. Juga belum dapat jadwalnya, hebat. Udah syuting. Udah itu udah tahun lalu. Tapi gue ngubungin bertahun, udah 2 tahun. Pokoknya dari awal gue podcast. Dia nggak pernah mau. Dia bilang, ini pertama kali ya gue podcast, dia bilang gitu. Pertama kali ini gue. Nggak ada dia selama ini di mana-mana. Ada tahu nggak tuh Meriam Bellina siapa nih, ngomong-ngomong yang nonton, ayo tahu nggak? Meriam Bellina itu sebuah ikon di zamannya, ya kan? Pokoknya kalau perempuan Indonesia yang hot, yang seksi tuh Meriam Bellina udah bikin geger. Kalau nonton catatan si Boy, gue lihat tuh kalau udah ada castnya Meriam Bellina, aduh ini pasti bikin onar nih di film ini. Bener. Itu berarti Mak Debbie udah dapetin Meriam Bellina. Gue lagi deketin Mas Boy nih, Ongki Alexander. Ini lagi di luar.
Deketin Alexander. Pokoknya serundeng ya, Ma, artis-artis zaman baheula ya kan? Emberan. Nostalgia tuh lagi naik banget soalnya Kak Deb. Semua yang muda-muda juga pengen tahu gitu kan, apa sih ini tante-tante tuh pada ngomongin Oki Alexander, catatan si Boy, itu apa gitu ya? Pada pengen tahu Iya. Buat aku tuh sesuatu yang bikin aku happy karena jadi aku termotivasi untuk menghubungi mereka, mencari mereka. Terus mereka pun surprise begitu aku hubungi gitu kan. Jadi buat itu priceless lah kalau menurut aku, lebih ya kan, lebih meaningful gitu. Bukan hanya sekedar cari duit lewat YouTube, bukan itu sebenarnya, tapi lebih kepada hey halo apa kabar, ayo kita ngobrol yuk gitu. YouTube tuh kayak seperti itu deh. Dan ternyata emang mencari tamu, kita jadi belajar kayak jadi wartawan ya, Mak. Itu nggak semudah itu. Lu deketin tamu, lu sabar, kadang di ghosting, kadang akhirnya dapet. Lu jadi belajar tuh, bener gak sih, Mak? Betul banget. Betul banget. Udah gitu harus kita sendiri sebenarnya yang approach mereka ya. Kalau lewat tim beda lagi kan approach-nya. Kurang personal approach gitu loh istilahnya. Bener banget. Untuk menutup 2 menit terakhir, ini pertanyaan yang selalu gue tanyakan kepada tamu-tamu gue kalau di podcast sih, Ma. Dan surprisingly ini pertanyaan yang simple, tapi jawabannya bisa berbeda-beda dan kadang-kadang ada yang kaget, ada yang apa-apa segala macam. So Debbie Sahartian di usia 60 sekarang, puji Tuhan, tercapai usia 60 tahun. Karena tadi Mak bilang nggak semua orang nyampe dan ada yang udah sakit. Mak bisa tetap berkarir, masih bisa sehat, masih centong. Are you happy? Bahagia nggak hari ini? Hari ini Kak, iya tanya hari ini aku bahagia banget. Eka selalu mencoba dan merasakan bahwa Eka bahagia. Karena bahagia itu hanya diri Ye sendiri yang bisa bikin, nggak bisa dari mana-mana, say. Ye mau menertawakan sesuatu itu hanya diri Ye yang sanggup bikin itu. Ye mau sedih hanya diri Ye yang bisa bikin itu. Jadi kembali lagi semuanya ke kita, bukan pasangan kita, bukan anak-anak kita yang bisa bikin kita bahagia. Diri kita sendiri itu nomor 1. Kembali lagi ke situ, kalau aku bilang kalau kita bahagia, sekitar kita pun akan ikut bahagia. Jadi memang nomor 1 harus diri kita sendiri yang bikin kita bahagia itu sih. Aduh, kenapa suara lo hilang? Ada Mbak jatuhin piring kena. Menutup cantik dan Ma Debbie menjawab dengan langsung. Karena ada beberapa tamu yang pas gua tanya, so are you happy today right now? Mereka kayak berpikir dulu, tarik nafas. Tapi nggak apa-apa ya, no judgment, karena hidup orang kan berbeda-beda. Kita nggak tahu apa yang mereka hadapi ya kan. Tapi senang ngelihat Ma Debbie hari ini di usia kepala 6 yang Tuhan percayakan, lu masih berkarya dengan talenta yang Tuhan kasih, menjadi berkat buat orang lain. Lu masih bikin podcast, ngedeketin tamu-tamu. You are amazing, Ma. Ya. Amin. Hari ini yang bagus banget yang gue dapat nih dari ngobrol-ngobrol ML sama Kak Debbie Sahartian hari ini adalah satu, ya kan, harus selalu diselaraskan ini dan ini. Itu udah penting banget. Dan yang paling penting adalah don't limit yourself. Jangan dibatesin hanya karena lo ngerasa misalnya udah tua, lo ngerasa aduh udahlah udah nggak populer lagi apa segala macam. Tapi terus explore, terus bikin diri lo senang dan cari kesenangan buat diri lo sendiri, kemudian lo bisa menjadi kesenangan buat orang lain. Itu ya, Kadet ya, cakep. Itu terakhir yang gue belajar dari Mak Debbie. Api pon. Udah pakai. Kita banget kamu. Bon, kalau kita sebagai senior, jangan ngelihat anak-anak baru ini hanya sebagai saingan kita, rival kita. Tapi justru kayak gue ngelihat Mak Debbie bukan melihat sebagai kompetisi. Ada anak baru bahasa gaul, lo kemana aja zaman gue bahasa gaul. Tapi beliau berkolaborasi. Ember kasih keberangkatan. Diana. Sehat-sehat, makasih udah digangguin ya. Sama-sama sayang, kalian juga sehat selalu, sukses terus. Pokoknya biar lancar semua yang dijalankan sama Ye berdua. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton ML Pagi bersama dengan Debbie Sahartian hari ini. Besok kita jumpa jam 8 pagi bersama dengan Becky Tumewu. Oke. Oke. Muah. Bye.
Bye. Bye.